katanya Simone de Beauvoir. Jalan pembebasannya ada dua. Ada di level pemikiran, ada di level praktek. Yang di level pemikiran berarti apa? Hapus semua stigmatisasi, semua label-label, semua atribut-atribut ciptaan masyarakat yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Bikin dia tidak bebas. Ya kan? Perempuan jangan keluar malam-malam. Berarti laki-laki juga harusnya jangan keluar malam-malam. Kalau urusan bahaya, emangnya bahaya bisa milih. Oh, kalau perempuan bahaya, kalau laki-laki bahayanya pergi, kan enggak. Jadi sama, sak level. Kenapa harus perempuan yang selalu diwanti-wanti gitu? Berarti ada konstruksi sosialnya, ada label-label, atribut. Itu yang harus disisihkan dulu. Cowok-cowok juga begitu. Bagi yang punya visi feminis, keberpihakan terhadap perempuan, ya buang semua stereotip tentang perempuan. Kalau kamu disuruh angkat-angkat, cowok yang kuat loh, kita kan setara, sejajar. Jadi untuk urusan angkat-angkat tidak ada hubungannya sama laki-laki dan perempuan. Siapa yang kuat, gitu aja. Nek aku tidak kuat, yang lain kuat silahkan, kan gitu aja. Jadi di level pemikiran bersihkan semua cap-cap, semua stigma-stigma. Di level praktek, perempuan harus berdaya, punya daya tawar di hadapan laki-laki. Konstruksi sosial yang patriarki bikin perempuan terpojok, posisinya serba ndak enak, apalagi secara ekonomi. Katanya Simone de Beauvoir, ya, kalau secara ekonomi kalah, ya kita tidak punya daya tawar. Perempuan tidak bisa nawar. Kalau ditinggal laki-laki, tidak makan dia, kan gitu. Maka terus ya perempuan harus berdaya juga secara ekonomi. Kerja ya kerja aja, jangan menggantungkan diri pada laki-laki. Aktivitas sosial, aktivitas saja. Tunjukkan bahwa perempuan juga berjasa di dunia sosial. Itu level prakteknya. Dari situ nanti perempuan bisa bebas. Di Indonesia misalnya banyak tokoh perempuan yang dahsyat, bahkan laki-laki tidak ada apa-apanya. Mulai ibu kita Kartini sampai ibu kita Risma di Surabaya, kan banyak laki-laki tidak ada apa-apanya sama mereka-mereka. Jadi dari situ orang baru sadar, ya perempuan ternyata bisa juga, dahsyat juga. Dan perempuan silahkan juga untuk, kalau di Simone de Beauvoir, lawan aja dengan stigma-stigma yang baru. Boleh kok misalnya laki-laki itu sumbernya kerusakan, koruptor di mana-mana laki-laki. Urusan penjahat kalau di jumlah rasionya ya laki-laki mungkin 70, perempuan 30. Wah, itu stigma-stigma baru. Untuk apa? Menyisihkan stigma lama. Itu karena bagi Simone de Beauvoir, ya jalan pembebasan antara lain itu, sisihkan stigma-stigma yang melemahkan perempuan. Kalau bagi kelompok feminis, tahap pertama harus ada namanya mainstreaming. Mainstreaming itu ya harus diberpihaki. Karena selama ini kalah, tidak bisa ujuk-ujuk sejajar, harus dibela dulu. Pilkada misalnya, karena selama ini dia tidak punya kesempatan politik, kalau tiba-tiba sejajar tanding pasti kalah sama laki-laki. Maka harus dikasih keistimewaan. Sudahlah, 40% wajib perempuan, itu namanya mainstreaming. Diarus utamakan, dibelain dulu. Karena dari kalah luar biasa tiba-tiba disuruh tanding, ya tidak akan mampu. Umat Islam kalah luar biasa di bidang sains, kalau ujuk-ujuk disetarakan, disuruh tanding pasti kalah. Harus diberdayakan dulu, diberpihaki dulu. Itu yang diperjuangkan oleh kelompok feminis hari ini. Jadi menyetarakan itu tidak gampang, tidak ujuk-ujuk dibilang ya kita setara. Kalau tiba-tiba disetarakan, itu bisa pontang-panting perempuannya juga. Oke, nah strateginya gimana katanya Simone de Beauvoir?
yakinkanlah bahwa perempuan juga bisa kerja, perempuan juga bisa jadi intelektual, perempuan juga bisa melakukan transformasi sosial, perempuan bisa melepaskan diri dari semua stigma yang melekat pada dirinya, dan perempuan bisa jadi dirinya sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu petuahnya Simone de Beauvoir. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Jadi tidak sekedar yang penting rasanya, tapi ya kan biasanya kamu gitu. Ndak, sekarang mulai kerja. Tunjukkan bahwa bisa pinter juga, jadi intelek. Tunjukkan bisa melakukan perubahan sosial. Ndak cuma Pak RT, Pak RW, tapi juga Bu RT dan Bu RW. Bu Lurah juga, ndak cuma Pak Lurah, kan gitu. Mahasiswa juga, ndak cuma mahasiswi. Santriwati juga, ndak cuma santri, santriman dan santriwati. Santriwan kok santriman. Oke, jadi strateginya begitu untuk bisa sejajar. Oke, itu feminis. Waktunya mau habis. Oke ya, sekarang kita lihat potongan-potongan teorinya. Oke, katanya Simone de Beauvoir, baik laki-laki dan perempuan harus milih. Kalau yang perempuan, yang dibilang di atas tadi itu pilihan, mau bebas apa mau tetap ditindas. Laki-laki juga begitu, pingin membebaskan atau pingin tetap menindas. Dan semua cabang kehidupan itu pilihan. Kalau kamu ngomong saya ndak milih Pak, itu juga pilihan. Jangan salah, abstain itu bukan berarti ndak milih, tapi pilihan baru. Saya ndak blok barat, ndak blok timur Pak, saya non-blok. Non-blok itu jadi blok baru, ya kan? Saya ndak NU, ndak Muhammadiyah Pak, saya tengah-tengah. Tengah-tengah itu jadi blok yang baru. Saya tidak Islam liberal, tidak Islam fundamentalis, saya Islam moderat Pak. Nah, ketika Islam moderat itu ya sebenarnya blok yang baru. Ya sama kan kayak Asy'ariyah itu kan dikenal sintesis Islam jalan tengah, tapi itu yo mazhab yang baru. Jadi tidak ada bukti tidak milih. To not choose is a choice. Jadi hati-hati. Kadang-kadang orang pingin netral, aku tidak milih, itu juga pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya, harus kamu ingat. Saya tidak bela mana-mana Pak, saya sendiri aja. Ya berarti kamu madeg jadi dirimu sendiri, jadi kubu tersendiri. Yang semula yang perang 2, sekarang 3. Kan gitu. Kemarin yang perang A sama B, terus kamu bilang saya ndak A, ndak B Pak, saya jadi diriku sendiri. Ya, sekarang yang perang 3, A, B sama kamu. Kubunya sekarang 3. Jadi to not choose is a choice. Jadi hati-hati dalam hidupmu. Hidup itu ambigu. Mau tidak mau kamu harus milih dan pasti milih. Meskipun itu kamu memutuskan tidak milih. Karena tidak milihmu itu pilihan. Oke, ini bagus dari Simone de Beauvoir. To will oneself moral and to will oneself free are one and the same decision. Kamu ingin jadi manusia yang baik, bermoral, dengan kamu ingin jadi manusia yang bebas, itu sama. Kamu ingin jadi manusia yang mandiri dan otonom, dengan kamu ingin jadi manusia yang bermoral, itu hasilnya sama. Terserah kamu cita-citamu mana saja, ketemunya harus sama. Kalau beda, kok kamu bermoral ternyata nggak bebas, moralmu nggak ada nilainya. Kamu bebas tapi tidak bermoral, kebebasanmu juga nggak ada nilainya. Ujungnya sama. Bermoral tapi tidak bebas, moralmu nggak ada nilainya. Berarti kamu hanya dipaksa, hanya ikut-ikutan, hanya manut. Segala yang paksaan, ikut-ikutan dan manut, itu tidak ada nilainya. Bukan pilihanmu sendiri berarti.
Kebebasan yang tidak berujung moralitas, ya lawannya moralitas berarti immoral, kekacauan, kerusakan. Berarti tidak ada gunanya ngapain kamu bebas kok hasilnya rusak. Bermoral dan bebas itu satu. Ketemunya harus sama di ujung. Jadi bercita-cita pembebasan berarti bercita-cita untuk jadi orang yang bermoral. Itu dua jalan yang ketemu di ujung yang sama. Oke, jadi freedom and morality. Ini juga nasihat dari Simone de Beauvoir. That's what I consider true generosity. You give you all, and yet you always feel as if it costs you nothing. Kebajikan, kemurahan hati yang sejati adalah ketika kalian berikan semuanya, tapi kamu selalu tetap merasa bahwa kalian tidak mengeluarkan apa-apa, tidak kehilangan apapun. Itulah ikhlas yang sejati. Makanya tadi di awal tak bilang, meskipun hujan-hujan kamu berangkat ngaji, jangan sedikit pun kamu merasa, wah aku hebat sekali, aku ikhlas sekali, aku istiqomah sekali ngajiku, aku ketika itu muncul berarti tidak true generosity. Kamu biasa aja. Dan gak usah muji-muji, wah Pak Faiz juga hebat sekali, hujan-hujan mau datang. Nggak, biasa wae. Ya, nggak ada yang luar biasa. Tapi hujan-hujan loh Pak, ya kan aja jas hujan. Dan lebih dahsyat ada momen-momen kayak gini, memorinya lebih kuat daripada lancar terus. Ada hujannya itu kan, zaman dulu kamu kalau cerita ke anakmu kan lumayan. Ada contohnya dirimu, nggak cuma contoh orang lain. Bapak dulu kalau ngaji hujan-hujan ya tak belain kan, lumayan tuh ya. Daripada kamu selalu nyontoh ke orang lain kan, saiki dirimu sendiri bisa jadi contoh. Oke, ya jadi harus ada momen-momen semacam itu. Tapi tetap jangan merasa besar, jangan merasa penting, jangan merasa sudah melakukan hal luar biasa. Anggap aja tidak ada apa-apa. It costs you nothing. Biasa aja. Biasanya memang ngaji tau kita malam Kamis. Dan saya selalu bilang, banyak sekali-sekali orang tanya, targetnya ngaji ini apa sih Pak? Visinya apa? Tidak ada. Tidak ada target-targetan. Yo ngaji wae lah. Makanya saya tidak harus ngitung kamu sudah bisa apa enggak, sudah pintar apa enggak, wis ngaji aja. Makanya enggak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kadang-kadang begitu tak buka sesi pertanyaan, sepanjang saya ngaji kamu mikir kira-kira nanti tanya apa. Nah, kadang-kadang kamu kasihan nanti kalau nggak ada yang tanya, nggak enak, terus kamu gawe-gawe pertanyaan eman-eman. Kalau kamu nggak ngerti, tanya aja lewat Facebook, biar lebih simpel daripada waktunya habis untuk tanya jawab yang kadang-kadang agak basa-basi kadang-kadang. Atau jangan-jangan dengan tanya itu ada rasa kamu pengen pamer, eman-eman. Jadi ben wae saya ngomong 2 jam ngalang-alangi film Hollywood full. Ya kan, film Hollywood itu kadang cuma 1,5 jam loh. Yang bisa ngalahkan cuma film India. Film India 3 jam. Cuma aku naik 3 jam tidak kuat, jadi angkat tangan aku naik Indian. Oke. The fact that we are human beings is infinitely more important than all the peculiarities that distinguish human being from one another. Ingat-ingatlah bahwa cukup kamu jadi manusia saja itu sudah istimewa luar biasa. Itu maunya Simone de Beauvoir. Jadi tidak usah cari alasan, tidak usah cari bukti macam-macam bahwa kita orang yang unggul, manusia yang utama. Cukup dengan kamu jadi manusia yang normal saja, itu sudah luar biasa, sudah istimewa. Tidak usah ditambah-tambahi macam-macam. Sudah anugerahnya Allah yang luar biasa. Sudah dahsyat. Tidak pakai kamu tambahi atribut macam-macam. Jadi pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah belajar jadi manusia yang benar, itu aja.
manusia yang biasa-biasa saja. Semua orang sekarang pengen jadi orang luar biasa, pengen terkenal, pengen masuk TV, pengen ranking 1, pengen juara. Tidak harus itu. Jadilah manusia biasa saja. Kalau dapat bonus ranking 1, ya alhamdulillah. Kalau dapat bonus terkenal, ya syukur, tidak apa-apa. Tapi jangan dijadikan target. Kamu nambah bebanmu sendiri nanti. Padahal itu tidak harus jadi beban. Kamu diturunkan Allah ke bumi kan untuk jadi manusia, tidak untuk jadi juara, jadi Tuhan apalagi. Jadi manusia yang biasa aja. Dan Allah senang luar biasa kalau kamu jadi manusia memang. Wong dia bikin manusia itu kan untuk jadi manusia, dengan segala tugas dan atributnya. Jadi maka jangan menurunkan derajatmu jadi hewan, jadi binatang, jadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Cukup jadi manusia. Itu pesannya Simone de Beauvoir. Terakhir, ini ya masih ada lagi. Terakhir, change your life today. Ubahlah hidupmu hari ini. Don't gamble on future. Tidak usah terlalu banyak spekulasi. Act now. Lakukan sekarang without delay. Tidak usah ditunda-tunda. Ilmumu wis akeh, wawasanmu sudah luas dan banyak. Ini kan mahasiswa semua. Segera ubahlah hidupmu sesuai kedalaman ilmumu. Tidak usah terlalu banyak molak-malik pikiran. Kira-kira kalau gini enak gak ya? Dicoba ini pas gak ya? Don't gamble on future. Yang kamu sudah ngerti itu bagus, laksanakanlah. Act now without delay. Gak usah ditunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda ya tidak jalan-jalan. Mimpi itu sebesar apapun, kalau kamu tidak act now, ya jadinya cuma mimpi, bukan kenyataan. Cita-cita itu setinggi apapun, kalau kamu tidak menuju ke sana juga sekedar cita-cita. Maka lakukan sekarang, tidak usah ditunda. Dan yang terakhir, I tore myself away from the safe comfort of certainties through my love for truth, and truth reward me. Maksudnya apa? Banyak orang yang hidup di zona nyaman. Ya enak sih di zona nyaman itu. Cuma kalau kamu ingin maju, tadi yang X now tadi, kamu harus merobek zona nyamanmu, meninggalkan zona nyamanmu. Cuma kalau bagi Simone de Beauvoir apa? Karena my love for truth. Karena kamu tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar, dan kamu cinta dengan kebenaran. Dan jangan khawatir, nanti truth akan ngasih imbalan. Kebenaran akan memberikan sesuatu dalam hidupmu. Hidupmu itu kan banyak sekali topengnya. Jangan takut meninggalkan topeng-topengmu kalau memang kamu tahu ada yang lebih benar, lebih baik. Jangan khawatir, katanya Simone de Beauvoir, truth akan memberikanmu balasannya sendiri. Kebenaran akan menunjukkan balasannya padamu. Jadi, and truth reward me. Simone de Beauvoir merasa dia dapat banyak manfaat dengan cara menetapi kebenaran yang dia yakini. Padahal beberapa kebenarannya Simone de Beauvoir itu mungkin tabrakan dengan keyakinan kebenaran kita. Tapi tidak harus diambil materinya, diambil prinsipnya. Bahwa kalau kamu tahu mana kebenaran, ambillah, meskipun itu nabrak kenyamananmu hari ini. Dan kalian akan tahu manfaatnya apa. Karena kebenaran tidak akan diam. Nah, itu versinya Simone de Beauvoir. Beberapa kebenarannya Simone de Beauvoir kan nggak kayak tadi hidup bareng tanpa nikah. Itu bagi kita kan nabrak, nggak boleh kayak gitu. Tapi jangan diambil itunya. Ambillah mana kebenaran versimu yang menurutmu benar, hiduplah di situ. Meskipun mungkin nabrak dengan gaya hidupmu yang lama, tidak masalah. Kamu akan merasakan manfaatnya. Nah, itu Simone de Beauvoir. Dah jam 10.
Alhamdulillah. Minggu depan kita ketemu satu lagi filosof perempuan, Ayn Rand, yang dikenal dengan teori objektivisme etiknya dan beberapa teori dasar filsafat yang menurut saya penting. Kemarin saya menerjemahkan tulisannya yang judulnya Filsafat itu siapa yang butuh? Who need philosophy? Nanti beberapa kita perlihatkan minggu depan. Setelah itu minggu terakhir bulan Desember sekali saya ingin ngomong tentang filsafat kebahagiaan buat sangumu masuk tahun 2016. Kita lihat tokoh-tokoh yang ngomong apa sih sebenarnya kebahagiaan itu. Dan 2016 kita bahas belakangan, meskipun nanti saya ada beberapa rencana. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi Rebu depan di jam dan waktu yang sama. Ya, hujan ndak hujan pokoknya mulai ngaji. Kalau saya ndak mungkin tak SMS dari pagi ya. Kalau saya pagi ndak SMS pamit, biasanya kalau nggak kejadian luar biasa ya datang meskipun hujan. Dan ndak harus bangga. Oke. Karena biasanya kamu sukanya gitu, kalau bangga-bangga terus nulis di Facebook lah, nulis di WA lah. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.